وبارك عليه. Marilah kita ikuti dengan ta'lim kita pada malam hari ini yang insyaallah akan diisi oleh Al-Mukarram Ustaz Hadi Taufik Aisyah yang kepadanya dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni astaghfiruka bi 'ilmika wa astaghfiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal 'azim. Wa innaka taqdiru wa taqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadratil syekh Zainuddin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari Al-Falani wa Syekh Abi Bakar Uthman bin Muhammad Syatab Al-Dimiyati Al-Bakri radhiyallahu anhu wa ala nafa'ihim wa bi barakati mu'minin lana wa muslimin fi darain. Thumma ila hadrati jami'an syekhina wa asatidina wa abaina wa ummahatina wa jududina wa jaddatina wa jami'al muslimin wal muslimat alaihi wa rahmun akhusil arwah wa kifli hadal masjid wa akhihim wa awali ahlina wa lakal hadirin. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afahum. Allahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang lagi sakit semoga segera Allah sembuhkan segala penyakit, dan yang lagi ada hajat dunia dan akhirat, apa yang sedang dicita-cita mudah-mudahan diberikan kemudahan dan diijabah dikabul Allah Subhanahu wa taala. Allahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah majelis taklim Majelis Taklim malam Selasa Masjid Al-Musafidin yang berbahagia dan yang saya hormati lebih khusus orang tua kita Bapak Ustaz Salim, Pak Haji Yusuf Tabis, Ustaz Abdul Mu'in, DKM Al-Musafidin, Ustaz Haji Asnaruddin, Ustaz Haji Abdul Khalid, dan dewan pengurus yang lain, Dewan Asatidz, ada Ustaz Mukhtar Lutfi, dan yang lainnya. Mohon maaf saya tidak sebutkan nama, supaya insya Allah tidak berkurang, tidak berbeda penghormatan dan takzim saya
Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Man mata. Man siapa? Mata. Kira-kira apa artinya mata? Gampang banget bahasa Arab ya. Mata, mati. Man siapa orang mata yang mati. Wa alaihi dan atasnya sholatu fardin. Ada sholat wajib. Jadi siapa orang meninggal dan dia meninggal dalam keadaan meninggalkan semasa hidup pernah meninggalkan sholat wajib, lam tukto, maka itu sholat tidak difoto, walam tufda, dan itu sholat tidak dividiahi, anhu, untuknya, untuk siman. Jangan kaget dulu Pak, tenang. Oh berarti kita salah dong selama ini. Enggak dulu Pak. Ini pendapat awal begitu ya. Pendapat awal, pendapat asal begitu bahwa orang meninggal. Kan kemarin dibahas, sebelum bahas ini kemarin bahas apa? Kewajiban mengqadha sholat. Nah orang yang sudah meninggal semasa hidup pernah ninggalin sholat. Nah menurut satu pendapat itu nggak bisa, sholat yang tertinggal semasa hidup nggak bisa diqadha. Nggak bisa diqadha oleh siapa maksudnya? Ya oleh yang masih hidup, keluarga. Juga tidak bisa diganti dengan fidyah. Asalnya, pendapat asalnya begitu. Wa fi qaulin, makanya ya Bapak nggak usah aneh, nggak usah heran kalau ada yang menentang qadha sholat orang meninggal, kalau ada yang menentang fidyah sholat orang meninggal, ya mereka masih punya apa? Mereka masih punya ya ulama yang diikuti gitu ya. Ya sudah. Wa fi qaulin, dan menurut dan dalam satu pendapat, wa fi qaulin, dan dalam satu pendapat siapa nih? Kajami'in mujtahidin. Pendapat di sini pendapat sekumpulan ulama mujtahid. Ya ulama mujtahid itu diantaranya ya imam-imam mazhab. Menurut satu pendapat, dalam satu pendapat annaha, bahwasanya itu sholat tuf'alu, bisa dilakukan anhu, untuknya. Nah ini Pak, inilah akhirnya yang nanti kita jadikan rujukan ya. Menurut satu pendapat itu sholat yang tertinggal semasa hidup bisa dilakukan untuknya, artinya dilakukan oleh yang masih hidup sebagai qadha untuknya. Untuk siapa? Untuk yang sudah meninggal. Ausa biha, dia mewasiatkannya, amla atau tidak. Ya apakah si mayit mewasiatkan itu atau tidak. Walaupun dia tidak mewasiatkan, ketika dia semasa hidup pernah meninggalkan sholat, maka yang masih hidup, ahli waris khususnya, nah itu bisa mengqadhakan sholat orang tuanya ya. Mahakahul ubadiyyu 'ani syafi'i li khabarin fihi. Mahakahul ubadiyyu, ini adalah apa yang diceritakan oleh al-Ubadi 'ani syafi'i, dari Imam Syafi'i, li khabarin fihi, karena terdapat hadis di dalamnya. Nah dulu kita baca. Wa fa'ala, dan wa fa'ala bihi, dan telah melakukannya siapa? As-Subkiyu, Imam Subki. Di antara ulama yang mengamalkan apa? Mengamalkan melakukan
sholat untuk orang yang sudah meninggal. Di antara ulama yang mengamalkan itu adalah As-Subki atau Tajuddin As-Subki, penyusun kitab Kifayatul Asiyah. An aqaribihi untuk an ba'di aqaribihi untuk beberapa kerabat-kerabatnya. Ini Pak, sebut aja nama beliau. Oh ada dalilnya kodok sholat. Ya kalau kodok sholat ada, berarti fidyah pun ada. Ada dalilnya. Ulama-ulama, sekumpulan ulama mujtahid itu sholat. Jadi orang tua, ibu bapak wajib, ini kewajiban orang tua dan terus ke atas, kewajiban ayah ibu dan terus ke atas kakek nenek. Kewajiban apa? Memerintahkan anak kecil yang sudah tamyiz. Kalau udah tamyiz, udah balik belum? Udah balik belum? Ya kalau udah balik nggak usah diperintah, memang kewajibannya. Karena ini belum balik, tamyiz itu tahapan di bawah balik, tahapan sebelum balik. Belum wajib sholat. Tapi karena anak sudah tamyiz, nah ini kewajiban ibu bapak dan seterusnya ke atas, ibu bapak dan ke atas wajib memerintahkannya sholat. Walau kodokan, walaupun kodok juga wajib perintah. Anak udah tamyiz, laki-laki atau perempuan, ya. Terus orang tuanya tahu dia meninggalkan sholat, maka sama-sama wajib perintah agar mengkodok sholat yang tertinggal pada masanya sudah tamyiz. Wabi jami surutiha, dan seluruh persyaratannya dan semua persyaratan sholat. Selain orang tua wajib perintah anak sholat, wajib perintah juga agar anak memenuhi, agar itu anak yang diperintah sholat, agar dia memenuhi semua persyaratan sholat. Perintah sholat, ya perintah juga wudhunya, gitu. Ya kan syarat sholat diantaranya adalah wudhu, nutup aurat. Kamu sholat belum? Aku belum wudhu Pak. Udah nggak usah wudhu kan? Ya salah begitu mah ya. Kadang-kadang ada orang tua begitu. Udah nggak usah wudhu, ikut aja. Udah yang penting sholat. Lah nggak bisa. Persyaratannya pun juga perintahkan. Lisabain, nah dipertegas lagi, lisabain pada umur 7. Ba'da sabain, yakni setelah usia 7 minas sinina, daripada tahun-tahun. Inda tamamiha, yakni ketika sempurna 7. Jadi ternyata batasannya bukan tamyiz Pak, tapi lebih kepada umur berapa? 7. Wa in mayyaza, walaupun sudah tamyiz, walaupun itu anak sudah tamyiz, qablaha, sebelum 7. Sebelum umur 7 udah tamyiz, enggak diperintah. Jadi tamyiz tadi memang tanda dah gitu ya, indikasi anak udah diperintah sholat. Tapi nanti kewajiban perintah sholat lebih kepada umur 7. Jadi sempurna 7. Walaupun sudah tamyiz sebelum umur 7. Ya kalau sudah tamyiz sebelum umur 7, umurnya belum 7, masih 6 tahun, tapi sudah tamyiz. Ada nggak anak umur belum 7 udah tamyiz? Umur 6 tahun ada nggak? Ada kali ya? Ya ada.
Ya walaupun ada, tapi belum 7, belum wajib. Jadi lebih kepada apa? Sempurna usia 7. Wajibnya wajib kifai, wal wujubu kifaiyun. Kewajiban tadi adalah wajib kifayah. Fayasqutu bi fi'li ahadihima. Yang namanya wajib kifayah itu akan gugur sebab sudah terlaksana oleh salah satu. Di rumah itu anak kecil, ya ada di rumah ada ibu bapaknya. Selain ada ibu bapaknya, masih tinggal serumah juga. Siapa? Engkong ke atas dulu. Engkongnya, nyaknya, kakek neneknya masih tinggal serumah juga. Nah di rumah itu ada anak kecil, udah umur 7, nggak ada yang nyuruh sholat, misalnya, nggak ada yang nyuruh sholat. Emak bapaknya ada, kakek neneknya ada, nggak ada yang nyuruh sholat tuh anak umur 7, dosa semua nih. Siapa? Oh iya semua tuh, kan wajibnya wajib kifayah. Nah ketika emaknya nyuruh, nah yang lain gugur kewajiban. Ada anak kecil nggak di rumah? Ya terserah, ya cucu sama. Kan tadi kewajibannya orang tua ke atas. Jadi bapak sebagai kakek nih, nih kok anak orang tuanya kagak nyuruh sholat ya. Udah jangan banyak kata, udah bapak aja lah, engkongnya yang nyuruh gitu. Mungkin orang tuanya sibuk ngapain? Ya gitu. Udah nggak usah banyak kata, udah biarin. Yang penting ya semua nggak dosa gitu. Ke atas ya, orang tua dan terus ke atas. Ke samping juga nggak ke samping? Ke samping siapa ke samping? Mama, gua, ya. Entah ya, saya di sini hanya disebutkan wa'in alam terus ke atas. Wa yudrabu dan dipukul, itu anak dorban dengan pukulan, dorban dengan ada yang lewat ya. Wayang bagi dan hendaknya ma'asilatil amri disertai dengan kalimat perintah. Hendaknya ada apa? At-tahdidu, mengancam, sikap mengancam. Pak, tadi orang tua wajib perintah anak sholat di usia 7. Ketika diperlukan sikap mengancam, maka wajib ada sikap mengancam. Kalau diperlukan sikap mengancam berarti apa? Berarti anak susah apa? Ya susah diperintah. Kamu udah 7 tahun kan ya? Sholat ayo ikut bapak. Enggak. Nah ketika ada apa bahasanya? Penolakan, itulah susah diperintah. Nah disitulah ketika memang diperlukan tahdid, ketika memang diperlukan sikap mengancam, maka wajib. Sikap mengancam itu kayak apa? Oh mata melotot, ya, ya terserah bapak. Sholat dulu, gitu, ya gitu. Ya cuman jangan terlalu anu pak, ya anu aja dikit aja. Atau bapak ambil gagang sapu, nggak mau sholat, gitu. Tahdid ini sikap aja. Sikap apa? Sikap mengancam aja, ancaman. Bukan beneran apa? Ya, belum, karena masih umur 7. Nah udah diancam, masih apa? Pemikiran, ya. Udah tinggal pak, lepas.
Jangan kemudian bapak berpikir nih, gue gebuk nih kayaknya nih, baru mau sholat. Oh enggak, kalau belum umur 10 belum. Kalau masih 7, 8 belum. Udah kalau udah mengancam terus masih aja nggak mau sholat, ya sudah tinggal. Wa yudrabu dan dipukul. Wa yudrabu dan dipukul itu anak dorban dengan pukulan ghairat mubarrihin, yang tidak melukai. Wujuban halnya wajib, mimman dzukira dari orang-orang yang tersebut tadi. Dari orang-orang tersebut tadi siapa? Ibu bapak, terus ke atas. Wajib bukan ibu bapaknya yang dipukul, bukan ibu bapaknya yang dipukul ya. Wajib ada pukulan dari ibu bapak gitu. Dan terus ke atas, alaiha sebab itu sholat, ay ala tarkiha, yakni sebab meninggalkan sholat. Walau qadaan, walaupun sholatnya qadha. Autarki syartin ala tarkiha, autarki syartin, atau meninggalkan persyaratan min surutiha, daripada syarat-syarat sholat. Li asrin, pada usia 10. Ai ba'da istikmaliha, yakni setelah sempurna umur 10. Nah sekarang orang tua dan terus ke atas wajib memukul anak sebab meninggalkan sholat atau sebab meninggalkan persyaratan sholat. Bukan hanya meninggalkan sholat, tuh anak diperintah sholat mau, ternyata dia kagak wudhu pak, malas, takut aja sama bapaknya. Lu gue liatin emang udah wudhu tadi, dia ketakutan aja. Lah sama, gebuk juga ini gitu. Jadi bukan hanya ninggalin sholat, ketahuan dia meninggalkan, tidak melakukan, tidak memenuhi persyaratan sholat, gebuk juga sama. Di usia berapa tuh? Li asrin, pada usia 10. Sempurna usia 10. Tentunya dengan pukulan ghair mubarrih. Maksudnya mubarrih, mu'allim. Arti kata mubarrih sama dengan arti kata mu'allim. Pakai hamzah, mu'allim, menyakitkan, bukan pakai ain. Kalau pakai ain mu'allim. Kalau pakai ain mu'allim. Jadi kalau menyebut orang, manggil orang mu'allim, ain ya. Mu'allim gitu, biar telak, biar kelihatan ainnya, mu'allim. Jangan mu'allim datang lah, mu'allim lah. Kalau pakai hamzah artinya apa? Yang nyakitin datang loh, yang nyakitin datang loh gitu. Lah beneran ini bahasa Arab ya. Walahum adabun alim. Alim artinya apa? Adabun alim artinya apa? Pedih. Adab yang pedih, ini nyakitin sama. Ya, pukulan yang tidak menyakitkan. Berarti jangan di wajah ya, nggak boleh di muka. Pada bagian tubuh yang nggak sensitif. Di mana? Tuh, pantat mulu dah. Demen banget sama pantat. Iya kali pantat ya. Dan juga mukulnya. Sekarang masih ada nggak gebukan kasur? Juga nggak ada ya. Yang dari rotan ya. Gebukan kasur tuh, pakai itu dulu tuh orang tua kita. Kita uber itu ya, orang tua dulu.
Asal anak kagak sholat, dia uber itu lari, ya. Seandainya udah dipukul, seandainya dengan pukulan yang tidak melukai, dia masih nggak mau sholat. Terus bapak berpikir, nih sampai bengap apa ya? Gue bikin bengap apa ya? Gitu. Ini kayaknya nih kalau dengan pukulan yang lebih keras, dengan pukulan yang lebih menyakitkan, nih kayaknya nih anak baru mau sholat nih. Walaupun bapak yakin begitu, walau lam yufid illal mubarrid tarokahuma. Seandainya tuh orang tua yakin, ini kalau gue gebuknya lebih nyakitin baru nih mau sholat. Walaupun yakin begitu, jangan mundur udah. Setelah bapak gebuk, setelah bapak pukul dengan pukulan yang tidak melukai, tidak menyakitkan, tapi itu anak masih nggak mau sholat. Jangan lakukan pukulan yang menyakitkan. Udah mundur, udah lepas. Artinya ya sudah, kewajiban bapak sebagai orang tua sudah apa? Ya udah doa aja sama Allah. Ya Allah, ampun ya Allah, gitu. Saya nyerah, gitu ya, doa aja sama Allah. Setelah dipukul masih aja nggak mau sholat tuh anak. Walaupun bapak percaya nih gue gebuk yang lebih nyakitin baru mau sholat kayaknya nih. Jangan. Walaupun bapak percaya begitu. Lil hadits sahihi, berdasarkan hadis sahih. Nah, perintah memukul, perintah sholat kepada anak usia 7. Terus anak dipukul karena meninggalkan sholat di usia 10. Nah, itu berdasarkan hadis sahih, Pak. Berarti Nabi yang suruh. Apa redaksi hadisnya? Muru as-sobiyya bis-sholati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha 'ashara sinina fadribuhu 'alaiha. Muru, perintahkanlah kalian as-sobiyya, anak kecil laki-laki, ya termasuk perempuan, bis-sholati, akan sholat, idza balagha, apabila telah sampai sab'a sinina, 7 tahun, wa idza balagha, dan apabila telah sampai, itu sobi, itu anak, 'ashara sinina, 10 tahun, fadribuhu, maka kalian pukullah dia, 'alaiha, karena meninggalkan sholat, karena itu sholat. Itu ya. Berarti Nabi yang suruh, Pak. Nabi yang perintahkan, Nabi yang ngajarin. Kasaumin, seperti halnya puasa. Puasa begitu juga. Puasa begitu juga sama. Atau kohu, yang anak udah mampu puasa. Bainahu, maka bahwasanya itu anak yu'maru, diperintah bihi, dengan itu puasa, lisaba'in, pada usia 7. Sama, anak udah umur 7, maka wajib orang tuanya perintahkan puasa wajib. Wa yudrabu, dan dipukul, alaihi, atas itu puasa, li'asrin, pada usia 10, kas sholati, seperti sholat. Sama tuh puasa begitu juga. Umur 10, kira-kira anak umur 7 kuat nggak puasa? Jadi yang tahu anak kuat apa enggak puasa siapa? Yang tahu? Ya masa saya? Orang tuanya. Bapak sebagai orang tua ya lihat, nah ini kuat nih umur 7. Ketika memang tuh anak kuat puasa umur 7, nah bapak sebagai orang tuanya wajib perintah. Diperintah puasa mau puasa. Diem. Apa diem? Gebuk nggak? Enggak. Umur 7 mah, ya umur 7 mah enggak. 7, 8, 9 enggak. Omelin doang. Umur 10 nanti baru
pukul. Sama dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Apa hikmahnya, Pak? Rasulullah perintahkan begitu. Anak umur 7 perintahkan sholat, anak umur 10 gebuk kalau dia nggak sholat. Wa hikmatul dzalika, adapun hikmah hal itu. Adapun hikmah hal itu apa? Ya tadi perintah tadi. Perintah sholat anak umur 7 gebuk anak umur 10 karena meninggalkan sholat. Hikmahnya adalah at-tamrinu. Tamrin. Ada yang namanya tamrin. Tamrin. Oh jalan ya, jalan. Muhammad Muslim tamrin. Di duit berapa? Muhammad Muslim tamrin di duit berapa? Di duit kertas ada gambarnya tuh 5.000 atau 2.000. Tahunnya merah. Soekarno. Nah jadi tamrin pelatihan. Bapak yang sekolah madrasah dulu kan belajar bahasa Arab ya. Buku bahasa Arab. Tamrinat, ada nggak tamrinat? Hah? Ya kan ada dialog bahasa Arab, terus kosakata, mufradat, setelah mufradat ada apalagi tamrinat. Apa itu tamrinat? Latihan, soal-soal. Jadi hikmahnya adalah pelatihan alal ibadati, untuk ibadah. Ya, hikmah perintah sholat anak umur 7 tahun, pukul anak karena meninggalkan sholat di umur 10 tahun. Hikmahnya adalah supaya apa? Melatih dia agar terbiasa ibadah. Liyata'awadaha, supaya dia terbiasa akan sholat. Dia terbiasa, sudah siap dengan sholat. Falayatrukuha, maka dia tidak meninggalkannya. Iya Pak, supaya anak tumbuh punya, nanti tumbuh dewasa. Setelah sampai usia balik, setelah sampai usia baliknya, kan yang namanya anak udah balik berarti apa? Kalau udah balik apa? Wajib, udah kewajiban sendiri. Nanti supaya nggak kaget gitu, nggak kaget gitu. Artinya udah, kalau dari umur 7 orang tuanya udah keras soal sholat. Nah nanti tuh anak ketika sampai usia baliknya, dia udah nggak kaget lagi, udah biasa sama sholat, sama puasa gitu. Nah kalau Bapak lihat tuh orang nggak pernah sholat, itu orang jarang banget sholat. Ada nggak di tetangga, di lingkungan, ada nggak? Ada. Hampir dipastikan. Kita bukan suuzon ya, bukan suuzon, bukan berprasangka buruk, bukan. Ketika Bapak melihat ada orang nggak pernah sholat, boleh jadi dah, bukan hampir dipastikan, boleh jadi orang tuanya kurang keras, ya nggak? Cuman jangan jadi buruk sangka sama orang tua. Ya boleh jadi aja gitu, boleh jadi. Karena ulama bilang begitu tadi. Kenapa diperintah, wajib perintah umur 7 tahun perintah sholat, anak umur 7 wajib digebuk kalau ninggalin sholat, anak umur 10 supaya dia terbiasa. Nah ketika Bapak melihat ada orang udah dewasa, udah menikah, udah punya bini, udah beranak, udah berbuntut, bercucuk malah, tapi jarang sholat, ketahuan memang nggak pernah sholat. Berarti ya boleh jadi dulu orang tuanya kurang keras.
sebagai manusia yang punya beban tanggung jawab ibadah. Tumbuh sebagai manusia yang taat patuh kepada Allah. Ketika dia tumbuh sebagai manusia yang taat patuh kepada Allah, akan kewajibannya insya Allah kepada orang tuanya pun dia akan patuh dan taat. Ya, berarti ada apa? Ada keuntungan juga buat kita orang tuanya gitu ya. Nyuruh anak sholat di umur 7, keras sama anak soal sholat biar dia terbiasa. Ya kepentingan, ya keuntungannya ntar buat kita juga orang tua. Dia tumbuh sebagai manusia yang taat kepada Allah, insya Allah akan taat juga kepada orang tua. Gitu. Jadi kesimpulannya, apa yang kita laksanakan selama ini, fidyah, qadha puasa, fidyah, qadha sholat, nah itu ada dasarnya, gitu ya, ada dasarnya. Memang di sini nggak dibahas panjang nih, karena ini babnya sholat. Untuk fidyah puasa nanti adanya di bab puasa, ya. Dan ada dalilnya. Perbedaannya antara qaul qadim dan qaul jadid. Pendapat lama Imam Syafi'i dan pendapat baru. Pendapat lamanya qadha, bisa diqadha. Pendapat barunya fidyah, wajib bayar fidyah. Ayat Qur'annya apa itu? Qadha fidyah puasa. Waladina yutiqunahu, waladina yutiqunahu dalam tafsir alladina la yutiqunahu fidyatun wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah puasa. Baik, sampai situ masih ada nanti, masih ada hal lain berkenaan dengan berhubungan dengan kewajiban orang tua kepada anak selain sholat, ya, selain sholat dan puasa. Ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Jawab. Iya, ini. Masalah mulut tadi kan, kalau anak itu ditinggal mati ayah ibunya, dia masih hidup, itu kan nggak dianggap anak dan usianya nanti. Iya. Apalagi kalau bapaknya tinggal, ibu kan bisa yang Iya. bapaknya kan ada, bapaknya kan lebih mementingkan pribadinya daripada anak. Kenapa? Nah, itu tanggung jawab dosanya kalau anak itu masih tinggal. Ya berarti bapaknya kawin lagi kan istilahnya. Iya. Ini pertanyaannya. Iya, tapi dosanya tuh ibu atau bapak. Oh, anak yatim yang ayahnya meninggal, berarti kan satu perhatian dia kehilangan ya, perhatian ayah. Yang dia tinggal perhatian ibunya. Ya, kadang-kadang ibunya karena bertugas apa? Ya kan single apa? Ya, ya buat bapak single parent ya. Jadi double selain ngurus ya nafkahnya juga. Kadang-kadang ada ibu dari anak yatim ya begitu, dia terlena, dia terlupakan dengan itu. Ya, ketika memang nggak disengaja, saya rasa uzur ya. Kalau memang nggak disengaja ya, apalagi benturannya dengan kewajibannya yang lain. Ya, kewajiban nafkahi anak yatim gitu. Benturannya dengan kewajibannya memberi nafkah anak yatim. Karena lupa. Asal jangan dia sadari anak udah umur 7, dia sadari kewajibannya memerintahkan sholat, tapi dia lalai. Nah, ini sengaja ya, dia melalaikan itu, ini sengaja. Padahal nggak ada benturan kewajiban apapun. Kalau memang sibuk dengan kewajiban lain, kemudian terlupakan gitu ya, bukan disengaja ya, terlupakan gitu. Saya rasa itu jadi uzur gitu. Nah, ketika tuh si ibu menikah lagi,
Ya, si suami ibunya berkewajiban, ya. Berkewajiban suami ibunya. Ya, jadi anak tiri ya, walaupun statusnya tiri ya, kewajiban bapak, kewajiban suami ibunya. Nah, kalau orang tuanya nggak ada, meninggal dua-duanya, itu anak, orang tua meninggal dua-duanya, ibu bapak meninggal, itu anak masih yatim atau udah umur 7, kakek nenek nggak ada juga. Nah, kewajiban ke siapa nih? Ya, wali yang lain. Siapa wali yang lain? Yang semansilah, yang sekedudukan dengan ibu bapak. Siapa? Ya, paman, kuat, jangcing, bimansilatil abi. Paman itu sekedudukan dengan bapak. Ya. Makanya nggak apa-apa ponakan minta duit mulu, nggak apa-apa, jangan ngomel. Ya, ini lu minta duit mulu, lah kan saya ponakan, mbak, kayak gitu ya. Iya, berarti ponakan satu manzilah dengan anak, berarti ponakan sama kedudukannya dengan anak. Apa? Tadi? Gini Ustaz, jadi jemaah ini pernah mengalami stroke. Pada saat sudah sembuh, dia memaksakan diri sholat untuk berdiri dan goyang. Terus dia bilang, kalau misalnya kamu nggak kuat berdiri, lebih baik kamu duduk. Tapi saya masih kuat berdiri, nggak bisa. Kamu masih ini masih nggak sempurna, saya bilang. Iya. Ini kan lebih baik kamu duduk. Kita ada kursi, saya bilang gitu. Jatuh nggak? Enggak jatuh. Cuma Begini, berarti. Jadi pertanyaannya itu ya, iya ada. bagaimana itu? Ya. Setiap sholat ya goyang. Jadi Kayak diri. kalau sekedar goyang, itu kan goyang bukan refleks ya, bukan goyang gerak orang setruk. Gerak orang setruk itu ulama bilang ittirobi, bukan ikhtiari. Gerak orang setruk itu nggak dikehendaki ya, dikehendaki nggak? Ya maaf ini saya bilang bukan saya pengen setruk, ya gitu tuh ya, ya gitu. Itu gerak ittirobi, gerak yang nggak dikehendaki, Pak. Nggak apa-apa, biarin aja, semau dia aja. Begini, yang penting nggak jatuh, gitu. Tapi setelah saya kasih pengarahan seperti itu, dia nggak goyang. Kalau itu bisa berdiri. Tanpa goyang, tanpa bergerak. Ya terserah dia. Kalau memang tadi dalam sholat banyak bergeraknya, dan bergeraknya itu bergerak yang bukan ikhtiari, geraknya gerak ittirobi, gerak yang tidak dikehendaki, itu nggak masalah, walaupun berkali-kali. Iya gitu, ini naudzubillah, bukan saya pengen. Ya gitu ya, iya. Itu gerak yang nggak dikehendaki, nggak apa-apa itu. Sama kayak bapak sholat di atas perahu, pernah sholat di atas kapal besar gitu, ombak gede, bahkan lagi duduk kegeser, ke sono, ya, iya. Itu kan nggak dikehendaki, udah nggak apa-apa. Dan kita yang ngelihat begitu, udah biarin aja. Saya kasihan ngelihat kamu, ngelihat bapak, udah pak, dulu nggak bisa. Ini urusan ibadah dia, gitu ya. Kalau emang nggak jatuh, kuat dia berdiri walaupun ada gerak-gerak tadi, udah nggak apa-apa, biarin aja. Ya, gitu. Ya nggak salah kita kasih nasihat, boleh. Jadi selama nggak jatuh, kuat berdiri, nggak jatuh, gitu. Maksudnya kuat berdiri itu nggak jatuh. Kalau kuat berdiri berarti di mana? Ya di kaki, gitu ya, di lutut. Ya, kalau nggak, selama nggak jatuh ya sudah, wajib berdiri. Apa? Udah cukup ya. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbil alamin, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma akrim hadhil ummah al-muhammadiyah bi jamil awainika fi darwin ikraman wa ja'alta bi ummati sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa